di kota Edirne, Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Murad II. Pagi ini berbeda dari biasanya. Matahari bersinar menghangatkan bumi. Sungai-sungai mengalir jernih, memberi manfaat bagi kehidupan. Kuda-kuda banyak melahirkan anak kembar. Hewan-hewan ternak mencurahkan susu dan berbagai manfaat bagi umat. Hasil panen pun melimpah. Tanah menghasilkan panen 4 kali dalam setahun. Ranting-ranting pohon merunduk ke tanah karena ranum buahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutahammal Konstantiniyah falani amal amiru walani amal jaysh ذلك الجيش. Edirne, ibu kota Kesultanan Turki Utsmani masa kepemimpinan Sultan Murad II. Hari ini 30 Maret 1432 Masehi, terlihat Sultan sedang berdiri termenung. Ada kegelisahan di hati sang Sultan. Ia sedang menantikan kelahiran anak ketiganya. Hanyalah Al-Quran yang menjadi pengobat kegundahan hatinya. Tiba-tiba terdengar langkah seorang prajurit datang menghampiri Sultan. Assalamualaikum. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku membawa pesan untuk Sultan. Anak Anda telah lahir dengan selamat. Dia seorang laki-laki yang gagah. Alhamdulillah. Sejenak Sultan tertegun. Ia teringat dengan makna Quran surat Al-Fat ayat 21. Wa ukhra lam taqdiru 'alayna qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kami perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di usia 8 tahun, Muhammad Al-Fatih berhasil menghafal seluruh isi Al-Quran. Di samping itu, ia juga sudah menguasai ilmu matematika, sejarah, geografi, fisika, strategi perang, bahkan mampu menguasai 8 bahasa. Ia belajar siang malam tanpa lelah, melalap seluruh buku di perpustakaannya. Muhammad Al-Fatih juga membekali dirinya dengan berbagai keterampilan fisik, berlatih ilmu bela diri, memanah, berkuda, dan keterampilan lain dengan penuh kesungguhan.
Tataplah matamu ke depan, wahai putraku. Di sana adalah Konstantinopel. Itulah salah satu titik puncak dari cita-cita seluruh Sultan Utsmani. Kota itu telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kau harus berjuang mewujudkan janji Rasulullah. Sejak ratusan tahun belum ada satupun yang berhasil menaklukkan kota itu. Ayah dan para kakek buyutmu pun belum berhasil. Tak lama lagi adalah giliranmu, dan ayah yakin kau akan berhasil. Amanah yang sangat besar dan berat. Kuatkan dirimu, Mehmet. Jangan pernah lelah memohon kepada Allah. Insya Allah aku akan berjuang sebenarnya. Aku akan melepaskan diri. Matahari mulai meninggi, Mehmet. Sudah waktunya sesi belajarmu berikutnya hari ini. Baik, Ayah. Di suatu pagi yang cerah di kota Amasya, Shah Zaid Mehmed, begitulah panggilan kehormatan untuk seorang pangeran Turki Utsmani sedang berlatih bersama sahabatnya yang bernama Hasan. Tiba-tiba datang seorang utusan dari ibu kota membawa surat penting untuk Shah Zaid Mehmed yang tengah semangat berlatih. Aku sudah bilang, suatu saat aku akan mengalahkanmu, Hasan. Dan sudah kukatakan, itu merupakan kebahagiaan bagiku, Shah Zaid Mehmed. Ayah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah anda telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera siapkan kendaraan. Kita harus segera menuju ibu kota demi. Baik, Syekh Zaid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing Sultan dalam memimpin negeri ini. Mengapa para wazir itu berdiri di belakang? Khalifah Shah, mendekatlah padaku. Baik, Sultan. Nasihat apakah yang hendak kau berikan untuk pemerintahanku? Tentunya seluruh pengetahuan dan pengalaman sangat aku butuhkan untuk menjalankan pemerintahan ini. Semoga Sultan selalu mendapatkan kesejahteraan dari Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Aku mengajukan agar pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat terus ditingkatkan. Bagus. Aku menunjuk kembali Khalifah Shah sebagai Wazir Agung Turki Utsmani untuk membantuku menjalankan pemerintahan. Sejak hari ini, aku juga mengangkat Jagadas Pasha dan Usari Jafasa sebagai Wazir Agung Turki Utsmani. Tunaikanlah tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Baik, Sultan. Aku membawa berita. Setelah kematian Sultan Murad II, kini Shah Zaid Mehmed naik takhta menjadi Sultan Turki Utsmani pengganti ayahnya. Akhirnya anak kecil itu naik takhta kembali. Tidak usah risau, dia hanya anak ingusan yang tidak bisa apa-apa. Malam itu, Sultan Mehmed sedang berada di ruang perpustakaannya. Ia memperhatikan peta wilayah negerinya dan negeri yang akan dibebaskannya. Assalamualaikum, Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatlah
Apa yang kau lihat? Aku melihat benteng yang dibangun kakek buyut Anda, Sultan Bayezid. Lalu apa yang kau lihat sekarang? Benteng baru di Rumelia, Baginda Sultan. Kita akan bangun benteng baru tepat di bawah KSR Perdana Menteri. Kau akan bertanggung jawab membangun dua menara di sini. Tapi Sultan, mereka akan tahu kalau kita bersiap untuk perang. Konstantin, Paus, dan pemerintah Roma akan bergabung menyerang kita. Kenapa? Kamu takut? Bagiku bukanlah masalah bergabungnya mereka melawan kita. Darah pasti akan tumpah. Yang kutakutkan adalah apakah akan tercatat sebagai syahid yang gagal berakhir di sisi Allah, atau hanya mati sia-sia sebagai pengecut. Sementara itu, di kerajaan Konstantinopel, terlihat Kaisar Konstantinopel sedang berdiskusi dengan Adipati Notaras. Kacau semuanya. Tidak mungkin terjadi. Beraninya dia membuat benteng di tempatku itu. Tidak tahu diri. Sepertinya baru kemarin kita menyepakati perdamaian dengan dia. Kini dia membangun benteng itu jelas-jelas untuk menyerang kota ini. Mohon tenang yang mulia. Itu saja masih ada cara yang bisa kita lakukan yang mulia. Diplomasi selalu memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Kalau begitu, segera hubungi George Paranses. Datangi dia, Notaras. Lakukan apapun yang kau bisa untuk membuatnya mengabaikan bentengnya itu. Selain itu, segera sebar utusan-utusan kita untuk meminta bantuan kepada para raja-raja di Kristendom. Ini tidak bisa dibiarkan. Kedatanganku bermaksud hendak menyampaikan surat dari Yang Mulia Kaisar Konstantin. Beliau mengeluhkan langkah Yang Mulia Sultan dengan membuat benteng di tepi Selat Bosporus. Aku sudah mendengar dan memahami isi surat Kaisar. Sekarang dengarlah apa yang hendak aku katakan, karena aku tidak akan mengulangi yang lain. Katakan kepada Kaisar bahwa apa yang dia miliki adalah apa yang ada di balik tembok kotanya. Segala sesuatu di luar tembok kota bebas untuk dikuasai siapapun. Jika memang dia memiliki tanah ini, maka datanglah ke sini dan ambil tanah ini dariku. Kalau memang dia sanggup. Pada waktu sore hari di kota Amire Sarai, datanglah ajudan sang pembawa berita menemui Sultan Mehmed. Ia menyampaikan kepada Sultan bahwasannya Hasan Ulabat telah berhasil membawa dan menyelamatkan Orban sang pembuat meriam. Siap melapor, Sultan. Hasan Ulabat telah berhasil membawa apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sultan, aku berhasil menyelamatkan Orban. Aku bahkan membawanya kembali. Terima kasih banyak Hasan atas bantuanmu. Sekarang istirahatlah. Selamat datang di Amire Sarai, Tuan Orban. Semoga Anda nyaman berada di sini. Yang Mulia Sultan telah menyelamatkanku dari penjara tertutup itu. Aku sangat berterima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan Yang Mulia Sultan. Segala puji hanya milik-Mu. Tuan Orban, aku meminta bantuanmu untuk membuatkan meriam. Kami ingin meruntuhkan tembok Konstantinopel. Aku mau yang ukurannya sangat besar. Buatlah ukuran yang belum pernah ada sebelumnya. Ukurannya sebesar ini. Baik Sultan, aku mengerti. Akan membuat meriam dengan daya tembak terdahsyat yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak terduga, pasukan Sultan Mehmed sudah bergerak. Gerak dan rencananya tidak terbaca oleh lawan. Persiapan matang telah dibuat secara rahasia. Bersiap untuk meriam ukuran kecil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Siap siaga untuk menembak. Persiapkan meriam arang balas yang besar. Tembak. Allahu Akbar.
Kemelut perang berakhir dengan kekalahan pasukan Islam dengan menggunakan semburan oli panas yang mereka siapkan. Pasukan berdekat Islam pertarungan pertama dimenangkan oleh pasukan Konstantinopel. Aku rasakan butuh waktu untuk mengingatkan kondisi psikologis internasional. Yang tak mereka jatuh, Sultan. Sultan jangan khawatir, mereka ikhlas berjihad di jalan Allah. Halil Pasha, jangan meremehkan kaum muslimin. Kau benar, Hasan. Kita hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri. Setelah pulih, kita akan serang dengan teknik yang berbeda. Hasan, besok pikirkan strategi selanjutnya. Sultan Mehmed tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di dalam kesendirian. Sultan Mehmed bermunajat. Ia selalu mengadukan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ia serahkan. Setelah pasukan Islam pulih, mereka siap menyerang lagi. Ada apa denganmu, Mehmed? Apa yang membuatmu mengurung diri seperti ini? Aku telah gagal menemukan Konstantinopel dulu. Bagaimana mungkin kau mengatakan hal itu? Apa kau lupa? Almarhum kakakmu percaya bahwa kaulah yang sanggup menaklukkannya. Kami semua percaya kaulah orangnya. Bangkitlah, Mehmed. Serahkan semua kepada Allah. Kembalikan keikhlasanmu. Kembalikan keikhlasanmu. Tentaraku, kita memiliki sejarah yang penuh kejayaan. Kita menaklukkan banyak benteng dan kota yang kuat. Kita melintasi gunung-gunung mereka. Kita patahkan tombak-tombak mereka yang menjadi panahan mereka dalam menghadapi serangan kita. Kita runtuhkan bendera musuh yang ditancapkan dengan penuh kesombongan. Kita mati dan menderita demi kemuliaan itu. Hari ini menjadi kewajiban kita untuk membuktikan bahwa kita tidak kalah dengan nenek moyang kita. Ingat, kemuliaan dicapai dengan keyakinan. Aku tahu kita akan menembus tembok itu dengan keberanian kita. Besok pagi kita akan bangun dengan hati yang gembira dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita akan mati syahid sebelum kita membuat musuh bertekuk lutut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa hari kemudian, hal mengembangkan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah perahu besar berlayar di daratan, berjalan lambat namun pasti. Kapal-kapal laut itu bisa berjalan di daratan dengan menggunakan alas kaki dari kayu yang dibaluri lemak hewan agar licin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka di sini. Ini mustahil. Kapal laut pasukan Islam masuk selama di emas. Mereka sudah ditanduk emas. Kapal laut kita sudah menembus bukit Galata. Jika bukan karena izin Allah, kita tidak akan mampu. Kekuatan mereka sekarang pasti terbagi dua, menjaga benteng dan lautan emas. Maka sekaranglah saatnya kita tunjukkan kepada Allah keikhlasan kita. Persiapkan meriam arung baliskan besar. Tembak! Allahu Akbar! Konstantinopel akhirnya benar-benar takut. Semua pasukannya menyerah. Pejabat pemerintahannya ditahan. Dengan dramatis
Sultan Mehmed memasuki pintu gerbang Karisius. Wahai rakyat Konstantinopel, jangan khawatir dan janganlah kalian takut. Kalian tidak akan dibunuh atau disakiti sama sekali. Benarkah yang Anda katakan, Tuan? Jiwa kalian, harta kalian, rumah kalian tidak akan kami ganggu. Terima kasih banyak, Tuan. Alangkah mulianya hati Anda. Semoga Tuhan memberkatimu, Tuan. Kalian boleh pulang. Sekarang pulanglah kalian. Rapikan rumah kalian. Esok lakukan pekerjaan yang biasa kalian kerjakan tanpa rasa takut. Rakyat Konstantinopel bersuka cita. Sultan Mehmed mengubah nama kota itu dari Konstantinopel menjadi Istanbul atau kota Islam, yang penyebutannya kemudian berubah menjadi Istanbul. Beliau kembali membangun kota-kota itu dari puing-puing peperangan. Hasilnya jauh lebih indah dari sebelumnya. Beliau membangun istana Topkapi yang megah sebagai simbol dari keagungan Islam. Beliau membangun taman-taman yang indah, tempat orang-orang berkumpul dan mengagumi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai prajuritku, kita akan melaksanakan sholat Jumat pertama di kota impian yang telah dibebaskan. Siapakah yang antara kalian sejak remaja, sejak berbalik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan salat wajib 5 waktu? Silakan duduk. Siapakah di antara kalian yang sejak balik dahulu hingga hari ini tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan salat sunnah sekali saja, silakan duduk. Siapakah di antara kalian yang sejak balik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan salat tahajud, tidak pernah meninggalkan atau pernah 01 saja? Silakan duduk. Sungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Yatahtahanna Konstantinia walan ya'mal emiruha walan ya'mal jaish dalikal jaish. Demikianlah pada tahun 1453 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kebenaran ayat suci sekaligus membenarkan isyarat Rasulnya tentang seorang pemimpin dan prajurit terbaik dalam menegakkan agamanya. Maka beruntunglah setiap hamba yang selalu berpikir dan mengambil